Kisah Nabi Daud alaihi salam melawan raksasa Jalut. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa, yang mana pada masa itu tidak ada satupun manusia yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Tolut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala dan pembangkang. Itu terbukti pada awalnya Bani Israel menolak Tolut karena dia hanyalah seorang pengembala yang miskin. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Tolut sebagai calon pemimpin mereka. Tolut lalu memilih orang-orang terbaik dan yang berani menghadapi pertempuran, dan salah satu yang ikut dalam pasukan adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tetapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Tolut saat itu lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar, dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Tolut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka pun lalu menyerbu pasukan Jalut dengan begitu gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan. Tinggal Jalut dan beberapa pengawalnya lah yang masih tersisa. Tolut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Tolut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil. Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindari tebasan pedang dari Jalut berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud pun melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu itu meluncur dengan begitu cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Tolut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud pun mencapai 40 tahun, Raja Tolut pun meninggal dunia, dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Tolut menjadi Raja Bani Israel. Tidak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihi salam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihi salam yang melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya tentang kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.